penyembelihan hewan ternak. Jadi harus hewan ternak disembeli kapan? Idul Adha. Waktunya terbatas hadirin, hanya 4 hari. Tanggal 10 9 dah boleh. 10 hari raya, siap hari raya tu, siap solat, siap khutbah, boleh nyembelih, boleh. Tanggal 11, 12, 13. Hari 14 ni tak boleh lagi, tanggal 14. Hari waktu terbatas 4 hari. Hati-hati, jangan menyembelih korban luar daripada itu, baik sebelum ataupun sesudah, tidak dianggap sebagai sembelihan korban. Mangkana udhiya qabla ay yusallu, contohnya siapa yang menyembelih korban sebelum solat Idul Adha, maka itu bukan sembelihan korban. Laisa minan nuski fi syai', dia harus nyembelih lagi. Yang kita disunahkan, pastikan seluruh peserta ibadah korban itu sudah melaksanakan solat Idul Adha. Walaupun Idul Adha itu berbeda, ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, maka arif, sebaiknya arif sembelih hari Sabtu, kalau tidak hari Ahad. Boleh. Yang jelas pastikan seluruh peserta ibadah korban sudah Idul Adha. Itu karena itu adalah perintah Allah. Maka kaidah usul menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada hakikatnya asal pada perintah itu adalah wajib. Maka para ulama ada menyatakan hukum tentang hukum ibadah korban itu, hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah. Hukum dasar ibadah korban itu sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Dakik kepada wajib, sangat dianjurkan. Imam Hanafi, menurut Imam Hanafi, beliau berpedoman kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Beliau beliau berpendapat bahwa hukum ibadah korban itu hukumnya wajib. Karena Rasul menyatakan bahwa man kana lahu sa'atun. Jadi ada sa'atun di situ, sa'ah. Siapa yang diberikan kelapangan rizki, kesanggupan, kemampuan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, walam yudah, kemudian yang tidak mau, dia gih rezeki untuk berkorban, dia tidak mau, fala yaqrabanna musallana, fala, maka jangan dekat-dekat. Ini itu larangan, jangan mendekat kamari, berarti perintah tadi itu wajib menurut Imam Hanafi. Contoh kecil saja, andaikan ada wak peti 1 juta, 2 juta, 1.500.000, itu sawantah di tangannya itu, tidak sampai sehari habis, baik ke mall, sampai pembelanjaan ataupun gratis sama teman, makan minum habis itu sesaan itu. Atau yang mudahnya, yang hobi merokok, yang aktif, yang hobi merokok, anggaplah rokok 20.000 sabungkui. Anggap seperti itu, ada yang lebih, ada yang kurang. Sabungkui sehari 20.000 kali 30, sabulan kali 2 balik 7 juta lebih. Mampu dan mau sanggup membakar uang secara tidak langsung melalui rokok 7 juta lebih setahun, 3 kambing itu. Ini 2.500.000 sekali setahun. Bicara tidak sanggup, bicara tidak mampu. Padahal Allah telah memberikan informasi Al-Kautsar ayat 1. Inna a'tayna kal kautsar. Analisa itu. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Iya banyak, itu bukti ya. Jangankan nikmat di luar diri, dalam diri saja tidak tetong dewa. Kalau dalam rumah tangga tu suami bakarajo ada penghasilan, istri karajo lo ada penghasilan tiap bulan, anak bakarajo lo ada penghasilan tiap bulan. Bicara hendak mampu, itu bukan hendak mampu, hendak mau. Dia mampu,
Itu contohnya tadi, 7 juta lebih mampu dan mau bakar uang dalam setahun. Ini ibadah yang akan menyelamatkan kita biiznillah. Rokok itu tentu kau menyelamatkan awak besok dia kira duduk. Nikmat. Allah tidak akan perintahkan kita ibadah, solat. Allah tidak perintahkan kita korban sebelum dikasih nikmat. Ayat yang kedua, Al-Kautsar, fasholli li rabbika. Jadi sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka salat. Salat. Lah dia gih nikmat dia Allah tidak mau salat. Kaki sempurna, tangan sempurna, mata sempurna, talingo sempurna, tidak mau sujud. Itu keingkaran namanya itu. Jadi orang yang tak mau sholat itu dia kufur nikmat, iya. Nyonya dua hadirin. Kalau ndak kufur nikmat berarti dia syukur nikmat. Kalau ndak syukur nikmat dia kufur nikmat. Ingin yang mana pilih dewa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku, katakan untuk menyelenggarakan ibadah kurban Rasul. Tak kala diperintahkan tersebut, maka aku, kata beliau, wa uqassima jilalaha wa juludaha, menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya dan membagikan seluruh kurban tersebut, termasuk jilal dan julud. Jilalaha wa juludaha. Jilal itu artinya penutup, kain penutup di atas onta itu, ada perhiasannya itu dibagikan. Termasuk kulit-kulitnya, kata beliau. Jadi kulitnya itu bagikan. Teknisnya itu nanti bisa diatur itu. Wa amaroni, dan aku juga diperintahkan, kata Ali, Imam Ali dari Rasul, an la u'tiyal jazzara minha syai'. Ingat redaksi hadisnya, aku diperintahkan oleh Rasul untuk tidak memberi upah tukang jagal, tukang dabiah, tukang bantai, atau tukang anyolah terserah gitu kan. Minha, ingat ada bahasanya minha, daripadanya, nya itu hewan korban tuh, syai', sedikit pun. Jadi hewan korban tuh ndak boleh diambilan di situ untuk tukang dabiah, tukang tolong, panitia, sia saja ndak boleh. Hukumnya haram. Oh berarti ndak boleh panitia makan, boleh. Ndak ada yang larang. Ndak boleh tukang dabiah dia uang, boleh. Waqala, beliau menjelaskan, nahnu nu'tihi min indina. Ini redaksinya. Kami memberi itu semua min indina, luar daripada itu. Kalau kini korban ada 2.500.000, kan dah boleh 2.500.000 itu dibalian ke Jawi itu. Balian 2.100.000, 2.300.000. Ada sisa buku 400 atau 300. 300 kali 7 kali sekian. Kalau ingin balik Jawi ketek cie. Dabiah tu ndak harus memenuhi syarat korban. Nampak kok lagi Jawi lah tu. Bagian tu kalau ingin jual. Kau ndak balian kan isi bungkui. Ambian situ penyelenggaranya. Bali asoy, bali karpet, beli apalah segala macamnya, air minum, ataupun bali hal-hal kebutuhan itu. Boleh, boleh. Nya yang ndak boleh minha syai', daripadanya. Nya itu hewan korban tadi daripada Jawi itu. Hati-hati. Oleh sebab itu ikuti aturan Allah dan Rasul. Kadang-kadang adolah bagi kepala Jawi hilang, adolah bagi kaki malayang. Ingat, lepaskan sekali setahun. Iyo, sekali setahun anak bini keluarga dia makan dengan yang haram, tak halal itu. Kenapa? Ndak hak awak tu. Kita ini panitia kan menolong. Unsur prinsip menolong, wa ta'awanu, ta'awun. Ndak ada imbalan jasa.
Kalau imbalan itu ujrah namanya, itu upah namanya itu. Boleh. Kalau ndak usah tolong. Hakikatnya yang korban kan peserta tuh. Awak menolong beliau. Nah, kalau ini menolong beliau tuh prinsipnya adalah ta'awun. Jangan merusak ibadah. Dan juga termasuk ndak boleh menjual kulit. Karena tadi jululaha wa juludaha, bagikan semuanya. Oh, ndak mungkin dicincang doh ibu-ibu. Perempuan tu ndak pandai masak nasi ketek tu, ndak usah. Kalau di bed banah, baca ronyo, cari di situ kan ada fakir, ada miskin. Agian ke beliau, kulit itu padahal cie itu, beliau yang seretui, 70 kadang kurang lah di itu. Ndak pandai deh pak, oh ben kulit ke doh, ndak pandai ya pak, tu ada toke tu, apa saya berurusan di. Kalau lah menjadi milik boleh, boleh. Nyu yang ndak menjadi milik kan ndak boleh pak. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula. La haula wala quwwata
Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Tak berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, maka berserah dirilah kepadanya dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran dan surah Al-Hajj 22:34. Puji dan syukur senantiasa selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia titipan yang Allah titipkan ke kita, kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, lebih kurang 1 pekan lagi kita insyaallah kalau oleh umur panjang diizinkan Allah akan ketemu dengan hari raya kurban, hari nahar atau Idul Kurban atau Idul Adha. Karena semua itu adalah yang harus kita lalui dalam hidup dan kehidupan ini sebagai ibadah. Tujuan kita hanya satu, mengharap ridha Allah. Ibadah kurban pada prinsipnya adalah syariat yang telah disampaikan kepada umat melalui Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat. Perintah ibadah kurban ada di dalam Al-Quran. Pertama, surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 itu bicara adalah tentang perintah Allah untuk berkurban dan solat. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 34 itu tentang bicara syarat, baik hewannya termasuk itu adalah manusianya. Termasuk di dalam Al-Quran surah As-Saffat surah yang ke-37 mulai daripada ayat 100 sampai 111 itu bicara tentang ibrah,
manfaat, fadilah, keutamaan, hikmah. Jadi ternyata ibadah korban itu adalah perintah Allah. Ibadah korban itu adalah dari bahasa Arab, yaitunya qaraba, artinya dekat. Qaraba yuqaribu qurbanan, qarib itu dekat. Dengan pelaksanaan penyembelihan ibadah korban atau hewan ternak itu, maka kita wajib semakin dekat kepada Allah karena qarib. Kalau rajin nawak ibadah korban setiap tahun, maka wajib dekat ke rumah ibadah, masjid, musola, salat jamaah. Jangan tawaliah korban rajin setiap tahun salat malih, itu tidak benar. Makna yang bisa kita petik dari definisi ibadah korban itu adalah penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha, taqarrub ilallah, untuk mengharap atau mencari ridha Allah. Penyembelihan hewan ternak, jadi harus hewan ternak disembeli kapan? Idul Adha. Waktunya terbatas hadirin, hanya 4 hari. Tanggal 10 9 tak boleh. 10 hari raya, siap hari raya tu, siap solat, siap khutbah, boleh nyembelih, boleh. Tanggal 11, 12, 13. Hari 14 ini tak boleh lagi, tanggal 14. Hari waktu terbatas 4 hari. Hati-hati, jangan menyembelih korban luar daripada itu, baik sebelum ataupun sesudah. Tidak dianggap sebagai sembelihan korban. Mangkana udhiya qabla ayyusallu, contohnya, siapa yang menyembelih korban sebelum solat Idul Adha, maka itu bukan sembelihan korban. Laisa minan nuski fi syai', dia harus nyembelih lagi sesudah itu. Jadi waktunya 4 hari disiapkan oleh Allah, terbatas. Manfaatkanlah. Kalau tidak mungkin pas di hari raya H itu tanggal 10 itu bisa tanggal 11, tidak juru tanggal 12. Tapi pastikan, ini yang terpenting kepada panitia yang kita diamanahkan, pastikan seluruh peserta ibadah korban itu sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Walaupun Idul Adha itu berbeda, ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, maka arif, sebaiknya arif sembelih hari Sabtu, kalau tidak hari Ahad. Boleh. Yang jelas pastikan seluruh peserta ibadah korban sudah Idul Adha. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bahwa ibadah korban itu karena itu adalah perintah Allah, maka kaidah usul menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada hakikatnya asal pada perintah itu adalah wajib. Maka para ulama ada menyatakan hukum tentang hukum ibadah korban itu, hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah. Hukum dasar ibadah korban itu sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Daki kepada wajib sangat dianjurkan. Nanti dia akan berubah kalau nanti ada saatun atau sa'ah. Maka menurut Imam Hanafi, beliau berpedoman kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Beliau beliau berpendapat bahwa hukum ibadah korban itu hukumnya wajib. Karena Rasul menyatakan bahwa man kana lahu sa'atun. Jadi ada sa'atun di situ, sa'ah. Siapa yang diberikan kelapangan rezeki, kesanggupan, kemampuan,
rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, walam yudah, kemudian dia tidak mau. Dia gih rezeki untuk berkorban, dia tidak mau. Fala yaqrabanna musallana, fala, maka jangan dekat-dekat. Ini itu larangan, jangan mendekat kamari. Berarti perintah tadi itu wajib menurut Imam Hanafi. Contoh kecil saja, andaikan ada wak peti 1 juta, 2 juta, 1.500.000, itu sawantah di tangannya itu, tidak sampai sehari habis. Baik ke mall, tempat pembelanjaan ataupun gratis sama teman, makan minum habis itu sesaan itu. Atau yang mudahnya, yang hobi merokok, yang aktif, yang hobi merokok, anggaplah rokok 20.000 sabungkui. Anggap seperti itu, ada yang lebih, ada yang kurang. Sabungkui sehari 20.000 kali 30, sebulan kali 2 balik 7 juta lebih. Mampu dan mau sanggup membakar uang secara tidak langsung melalui rokok 7 juta lebih setahun, 3 kambing itu. Ini 2.500.000 sekali setahun. Bicara tidak sanggup, bicara tidak mampu, padahal Allah telah memberikan informasi Al-Kautsar ayat 1, inna a'tayna kal kautsar. Analisa itu, sesungguhnya kata Allah, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Iya banyak, itu bukti ya. Jangankan nikmat di luar diri, dalam diri saja tidak tetong dewa. Apalagi kalau dalam rumah tangga tu suami bakarajo, ada penghasilan, istri karajo lo, ada penghasilan tiap bulan, anak bakarajo lo, ada penghasilan tiap bulan. Bicara hendak mampu, itu bukan hendak mampu, hendak mau. Dia mampu. Itu contohnya tadi, 7 juta lebih mampu dan mau bakar uang dalam setahun. Ini ibadah yang akan menyelamatkan kita biiznillah. Rokok itu tentu kau menyelamatkan awak besok di akhirat itu. Ini kan muhasabah diri bagi kita. Karena pengurus menyampaikan tadi masih ada kesempatan. Mari kita ikut sebagai peserta ibadah korban, karena ibadah korban itu adalah sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini menurut Imam Hanafi, bahwa ibadah korban itu hukumnya wajib, karena Allah telah beri kita nikmat. Allah tidak akan perintahkan kita ibadah solat, Allah tidak perintahkan kita korban sebelum dikasih nikmat. Ayat yang kedua, Al-Kautsar, fasholli li rabbika. Jadi sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka salat. Salat. Lah dia gih nikmat dia Allah tidak mau salat. Kaki sempurna, tangan sempurna, mata sempurna, talingo sempurna, tidak mau sujud. Itu keingkaran namanya itu. Jadi orang yang tak mau sholat itu, dia kufur nikmat, iya. Nyonya dua hadirin, kalau tidak kufur nikmat, berarti dia syukur nikmat. Kalau tidak syukur nikmat, dia kufur nikmat. Ingin yang maha pilih dewa. Kalau ingin kita syukur nikmat, syukuri nikmat Allah. Kalau tidak mau, berarti kita kufur nikmat. Walain kafartum, jika kamu mengingkari, mengkufuri kata Allah, inna adab. Jadi azab Allah itu nanti nikmat bisa berubah menjadi azab. Hadirin kaum muslimin, sementara menurut Imam Syafi'i itu adalah sunnah. Seorang saja ikut ibadah korban dalam rumah itu, yang lainnya sudah mendapat percikan dan kebaikan. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita ikuti ibadah korban, mengikuti aturan Allah dan Rasul. Terakhir, cara pelaksanaan ibadah korban itu, bahwa hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku, kata Imam Ali, bahwa an la aku ma'abaidi uqamus salat, bahwa aku diperintahkan untuk menyelenggarakan ibadah kurban Rasul. Tak kala diperintahkan tersebut, maka aku, kata beliau, wa uqassima jilalaha wa juludaha, menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya dan membagikan seluruh kurban tersebut, termasuk jilal dan julud. Jilalaha wa juludaha. Jilal itu artinya penutup, kain penutup di atas onta itu, ada perhiasannya itu dibagikan. Termasuk kulit-kulitnya, kata beliau. Jadi kulitnya itu bagikan. Teknisnya itu nanti bisa diatur itu. Wa amaroni, dan aku juga diperintahkan, kata Ali, Imam Ali dari Rasul, an la u'tiyal jazzara minha syai'. Ingat redaksi hadisnya, aku diperintahkan oleh Rasul untuk tidak memberi upah tukang jagal, tukang dabiah, tukang bantai, atau tukang hanyalah terserah gitu kan. Minha, ingat ada bahasanya minha, daripadanya, nya itu hewan korban tuh, syai', sedikit pun. Jadi hewan korban tuh ndak boleh diambilan di situ untuk tukang dabiah, tukang tolong, panitia, sia saja ndak boleh. Hukumnya haram. Oh berarti ndak boleh panitia makan? Boleh, ndak ada yang larang. Ndak boleh tukang dabiah dia uang? Boleh. Waqala, beliau menjelaskan, nahnu nu'tihi min indina. Ini redaksinya. Kami memberi itu semua min indina, luar daripada itu. Kalau kini korban ada 2.500.000, kan dah boleh 2.500.000 itu dibalian ke Jawi itu. Balian 2.100.000, 2.300.000. Ada sisa berkuam 400 atau 300. 300 kali 7 kali sekian. Kalau ingin balik Jawi ketek cie. Dabiah tu ndak harus memenuhi syarat korban. Nampak kok lagi Jawi lah tu. Bagian tu kalau ingin jual. Kau ndak balian kan isi bungkui. Ambian situ penyelenggaranya, bali asoy, bali karpet, beli apalah segala macamnya, air minum, ataupun bali hal-hal kebutuhan itu. Boleh? Boleh. Ini yang tidak boleh, minha syai', daripadanya. Nya itu hewan korban tadi, daripada Jawi itu. Hati-hati. Oleh sebab itu ikuti aturan Allah dan Rasul. Kadang-kadang ada bagi kepala Jawi hilang, ada bagi kaki malayang. Ingat, kan sekali setahun iyo, sekali setahun anak bini keluarga dia makan dengan yang haram, tak halal itu. Kenapa? Ndak hak awak tu. Kita ini panitia kan menolong. Unsur prinsip menolong, wa ta'awanu, ta'awun. Ndak ada imbalan jasa. Kalau imbalan itu ujrah namanya, itu upah namanya itu. Boleh. Kalau ndak usah tolong. Hakikatnya yang korban kan peserta tu. Awak menolong beliau. Nah, kalau ini menolong beliau tu prinsipnya adalah ta'awun. Jangan merusak ibadah. Dan juga termasuk tidak boleh menjual kulit. Karena tadi jululaha wa juludaha, bagikan semuanya. Oh, tidak mungkin dicincang doh ibu-ibu. Perempuan tu tidak pandai masak nasi ketek tu, tidak usah. Kalau ribet bana, baca ronyo, cari di situ kan ada fakir, ada miskin. Agian ke beliau, kulit tu pada ala cie tu, beliau seratui, 70 kadang kurang lebih itu. Ndak pandai depa oh ben kulit ke doh, ndak pandai apa tu ada toke tu apa saya berurusan di. Kalau lah menjadi milik boleh. Nyo yang ndak menjadi milik kan ndak boleh kah? Mudah-mudahan Allah ridho kepada ibadah kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.
Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum min nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin, Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin, Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ij'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan wa umuruhum ta'in wa rizquhum wasi'an wa kulluhum taqiyan wa qulubuhum katsiran jumsi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.